Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini saya Yani Puspitasari akan membahas tentang materi kelanjutan dari keseimbangan pasar dan struktur pasar. Oke, kita mulai videonya. Semoga kalian bisa menerima materi dengan baik. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kelanjutan keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, ini itu yang akan kita bahas, yaitu ada 7 indikator, yaitu yang pertama menjelaskan proses terbentuknya keseimbangan pasar, dan yang kedua menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran, menjelaskan pengertian pasar, dan menjelaskan peran pasar dalam perekonomian. Juga ada yang menjelaskan macam-macam bentuk pasar, kemudian menjelaskan tentang struktur pasar atau bentuk pasar, dan menjelaskan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, ini adalah yang pertama kita bahas, yaitu proses terbentuknya keseimbangan pasar. Nah, di sini kalian bisa lihat keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Nah, harga di mana konsumen atau produsen itu sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang atau jasa yang dijual atau dikonsumsi. Nah, ini tuh kalian bisa lihat kurva yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu kita bisa menyebut harga keseimbangan, harga dalam keadaan seimbang, yaitu ketika permintaan dan penawaran pada titik yang sama. Jadi ketika titik permintaan dan penawaran itu bertemu, itu terjadi keseimbangan harga. Nah, karena kita sudah pelajari juga kemarin, jika harga yang ada di bawah, ketika ada harga di bawah harga keseimbangan, misalnya nih kalau kalian beli harga jeruk yang biasanya 1 kilonya itu 12.000, tetapi diturunkan oleh produsen seharga 6.000 lah. Jadi nanti yang beli itu semakin banyak, kelebihan permintaannya banyak tapi stoknya nggak ada. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika harga pasar melebihi harga keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Misalnya nih, jeruk itu harganya biasanya 12.000, kemudian dijual dengan harga 20.000. Penawarannya produsen lebih banyak, tapi pembelinya juga nggak ada, gitu. Nah, jadi kondisi keseimbangan pasar jika dinyatakan secara matematis, yaitu sebagai berikut: permintaan sama dengan penawaran, atau demand sama dengan supply. Oke, selanjutnya yaitu kurva keseimbangan pasar. Jadi inilah yang dimaksud dengan kurva keseimbangan pasar yang terjadi ketika titik permintaan dan penawaran itu bisa bertemu. Jadi kalian kemarin sudah membuat tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, jika digabung hasilnya seperti ini dan ketemu pada titik E. Jadi seperti rumus yang tadi atau bentuk matematis yang tadi, adalah sama jumlah permintaan dan penawaran itu bertemu di titik E, gitu. Nah, ini penjelasannya, yaitu pada kondisi keseimbangan pasar, kuantitas permintaan akan sama dengan kuantitas penawaran, atau kuantitas dari permintaan dan penawaran itu jadi terbentuk, dan kuantitas keseimbangan HIE, harga yang diminta PD pun akan sama dengan harga yang ditawarkan, sehingga terbentuk harga keseimbangan. Secara grafik harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong. Kalian lihat di E, itu titik potongnya antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi akan bertemu titik keseimbangan pasar. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi di sini itu yang perlu kalian ketahui, yang pertama yaitu kata elastisitas. Nah, elastisitas itu pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Jadi apa yang mempengaruhi harga tersebut bisa berubah, bisa terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Jadi yang diminta itu oleh konsumen atau yang ditawarkan itu oleh produsen. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari elastisitas permintaan. Adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Jadi permintaan itu, pengertian dari elastisitas permintaan yaitu artinya itu pengaruh perubahan harga. Jadi misalnya kalau pengaruh elastisitas permintaan yaitu pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi kalau permintaan itu tetap kalian fokuskan ke konsumen dan penawaran itu ke produsen.
Nah, ini juga elastisitas penawaran, yaitu pengaruh perubahan harga akibat penawaran tersebut terhadap harga penawaran tersebut. Jadi elastisitas permintaan itu membahas tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Jadi apa sih yang mempengaruhi harga tersebut bisa berubah? Nah, itu namanya elastisitas permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu di elastisitas terbagi menjadi 3 jenis. Jadi ada elastisitas harga, ada elastisitas silang atau cross elasticity, dan elastisitas pendapatan. Selanjutnya yaitu pengertian pasar. Jadi pengertian pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Jadi kalian bisa menyebut dengan tempat bertemunya pembeli dan penjual melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa, atau pasar juga bisa dikatakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Jadi di pasar itu selalu ada suatu permintaan dan penawaran harga atas barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, ini adalah peran pasar dalam perekonomian. Jadi peran pasar bagi produsen, yaitu peran pasar yang tanpa ada produsen itu tidak ada suatu barang atau jasa yang ditawarkan untuk pembeli. Nah, peran pasar bagi konsumen juga, karena ada pasar tersebut, konsumen bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Ada peran pasar bagi pembangunan dan peran pasar bagi sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam pasar. Nah, di sini ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, dan pasar oligopoli dan pasar monopoli. Nah, di sini kita jelaskan yang tadi ciri-ciri dan sebagainya untuk ciri-ciri pasar tadi. Nah, ini adalah struktur pasar atau bentuk pasar. Nah, di sini yang kita bahas pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, di sini itu pasar persaingan sempurna, suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yaitu beras, gandum, kentang, atau batu bara. Nah, kalian bisa lihat ciri-ciri pokoknya antara lain yaitu jumlah penjual dan pembeli banyak, barang yang dijual bersifat homogen yaitu kayak sejenis gitu loh. Misalnya itu barang yang dijual di pasar ini adalah beras, gandum, kentang. Jadi kayak sejenis gitu. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. Di sini bisa harganya itu terbentuk akibat permintaan dan penawaran itu sendiri, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi pemerintah tidak mematok, tapi pemerintah juga bisa memberikan solusi ataupun kayak misalnya harga beras terlalu tinggi. Biasanya harganya 9.000 jadi 20.000. Nah, baru seperti itu pemerintah turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Faktor-faktor produksi bergerak bebas. Penjual adalah price taker. Jadi penjual bisa memutuskan harga sesuai dengan yang diinginkan gitu. Konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. Jadi semisal harga beras itu 12.000, jadi konsumen bisa menawar gitu. Nah, sulit mendapatkan keuntungan di atas rata-rata karena untuk kebutuhan pokok ataupun misalnya beras tidak mungkin mengambil keuntungan 100% atau 200%, itu tidak mungkin. Karena harganya misalnya penjualnya itu beli dengan harga 9.000, biasanya akan dijual dengan harga menaikkan keuntungan dikit, tidak mungkin dijual dengan harga 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Kemudian free entry and exit, tidak ada hambatan untuk keluar masuk bagi penjual. Jadi semua penjual bebas keluar masuk di dalam pasar ini. Nah, ini yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ini itu pasar yang hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya sangat banyak. Ciri-cirinya itu hanya terdapat sedikit penjual dan sangat banyak pembeli. Harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. Sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. Barang
dan jasa ditawarkan bervariasi, tapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Ini bedanya sama yang tadi itu, penjualnya di sana itu banyak dan pembelinya juga banyak. Nah, kalau di sini itu penjualnya terbatas tapi pembelinya sangat banyak. Oke, selanjutnya yaitu pasar monopoli. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kata mono yaitu biasanya dari Jepang, artinya itu satu, dan poli artinya penjual. Nah, jadi di sini itu ada satu penjual yang berlaku sebagai penentu harga karena tidak ada yang menyaingi barang yang dihasilkan dan tidak memiliki barang substitusinya. Jadi misalnya kalau PLN, PDAM, PT KAI, Pertamina dan lain-lain. Jadi PLN itu kan termasuk BUMN. Jadi kalau ada pun yang misalnya ingin menyaingi PLN itu, dia harus bisa menyaingi soal harga dan perusahaan besar dengan modal yang sangat-sangat besar agar bisa menyaingi PLN. Dan PDAM juga kan milik negara dan PT KAI. Jadi misalnya kalau ada kereta, ada perusahaan yang ingin membuat suatu PT KAI, jadi dia harus bisa menyaingi PT KAI Indonesia. Jadi ini itu perusahaan monopoli. Selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Maaf, itu tipe. Dan pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Nah, di pasar ini, pasar oligopoli biasanya dilakukan dengan bentuk upaya menahan perusahaan potensial dapat memasuki pasar. Contohnya nih, dari pasar oligopoli antara lain industri motor, industri air mineral, industri rokok, dan selain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Jadi untuk kondisi yang seperti ini, semakin hari semakin masanya berkembang, ipteknya juga sangat berkembang sekali. Nah, itu membuat mempermudah ataupun berpengaruh terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, antara lain berkembangnya iptek dan menjamurnya situs serta aplikasi e-commerce memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dalam bertransaksi di pasar, antara lain sebagai berikut. Iptek itu bisa memperpendek jarak, jadi yang awalnya itu seperti kayak jauh jadi semakin dekat karena iptek tersebut. Kita bisa melakukan transaksi dari misalnya rumah kalian keluar Pulau Jawa dengan mudah karena iptek tersebut. Dan ada perluasan pasar. Jadi karena teknologi informasi dan informatika tersebut membuat perluasan pasar, jadi marketing itu semakin luas, pembelian dan penjualan tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, semua dengan mudah terjadi. Misalnya nih, kalian mau beli baju. Nah, bajunya itu ada di Kalimantan. Nah, kalian itu bisa lewat Shopee dan dengan mudah mereka mengirimkan barang tersebut. Tidak ada kesulitan yang seperti dulu misalnya kalau sebelum ada iptek. Tinggal kita kirim pakai ekspedisi langsung nyampe. Biaya lebih efisien karena semakin berkembangnya iptek ini juga, jalur distribusi juga dilancarkan oleh pemerintah. Jadi banyak yang sudah diperbaiki demi melancarkan distribusi barang yang semakin pesat karena peran iptek tersebut. Jadi misalnya nih, Jokowi memperbaiki banyak sekali jalan-jalan, membuka banyak jalan agar jalur distribusinya lebih cepat, misalnya di Papua. Nah, karena iptek yang sangat berkembang ini, misalnya kalian untuk satu hari saja transaksi di Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu sangat pesat. Dan untuk mempermudah tersebut, jalur distribusi juga dipermudah. Dengan iptek juga didukung dengan operasional. Juga meningkatkan citra perusahaan dan menyederhanakan proses layanan. Jadi sekarang lebih mudah karena iptek bisa melayani pembeli dengan baik dengan cara yang lebih mudah, misalnya dengan platform chat, sosial media dan lain-lain, dan mempermudah akses informasi produk. Misalnya nih, kalian beli di Shopee, harga baju dan detailnya kalian bisa lihat di keterangan deskripsi, misalnya
itu bahannya dari chiffon ataupun baby terry, ukurannya segini, dan lebih detail di sana itu. Informasinya lebih kalian bisa ketahui dengan tidak perlu tanya-tanya lagi kepada pembeli. Jadi langsung ada keterangannya di sana. Oke, terima kasih atas perhatian kalian sudah menyimak video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. See you my next. Mungkin kita akan ketemu lagi suatu hari nanti. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita, meskipun hanya lewat video yang saya upload di YouTube. Semoga kalian juga rajin nonton, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah memperhatikan atau menyimak materi dengan baik, karena saya buat materi ini dengan cara menjelaskan karena pertemuan kita di kelas itu belum terjadi, jadi hanya bisa menjelaskan di PowerPoint seperti ini. Nah, semoga kalian juga sukses menghadapi hari-hari kalian selanjutnya, karena di kelas 10 ini ekonomi menjadi dasarnya untuk kalian mendapatkan atau bisa menerima ilmu ekonomi yang jauh lebih tingkatannya lebih tinggi daripada di kelas 10 ini. Semoga kalian juga sukses nantinya dan kalian bisa meraih cita-cita kalian. Oke, terima kasih kalian sudah mau diajak kerjasama, maksudnya bisa menerima saya dengan baik selama ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kalau saya ada salah kata ataupun salah apapun itu mohon dimaafkan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.